Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Himawan Resi. Salam sejahtera, salam damai selalu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semua rekan-rekan dan pecinta Tosan Aji di tanah Nusantara. Setelah beberapa hari lalu kita telah membahas apa itu makna dari ukiran, terus dari patra. Saat ini saya akan membahas tentang apa itu mendak. Oke, di sini saya sudah membawa garis kembali. Ini namanya adalah mendak. Mendak pun beragam-ragam jenisnya. Dan apa arti mendak ini? Jadi mendak ini berasal dari bahasa kromo ngoko yang berarti pertama sedikit membungkuk, yang kedua agak ke bawah. Jika dia dinilai dari bentuk bangunan tiang atau rumah, dia bentuknya ke bawah, itu sebutnya mendak. Makna mendak sedangkan menurut Kamus Sastra adalah yang pertama agak menunduk sebagai tanda penghormatan, yang kedua agak turun atau berkurang. Sedangkan mendak yang berkait dengan keris, mendak yang berkait dengan keris adalah cincin keris. Ini disebut adalah mendak, yaitu adalah cincin keris atau bagian yang melingkari peksi di antara ganja dan ukiran. Itu disebut dengan mendak. Mendak sendiri memiliki makna bahwa manusia harus berusaha untuk menundukkan diri pribadi agar dapat menjadi manusia yang sempurna. Mendak sendiri itu bisa diartikan dengan kata merendahkan diri. Pengertian merendahkan diri di sini ini bukan berarti kita harus minder atau kebalikannya dari rendah hati. Kalau pengertian itu sangat jelek, karena kita rendah diri itu istilahnya adalah minder, tapi bukan itu. Namun yang diajarkan oleh leluhur kita yang terdahulu untuk merendahkan diri atau menundukkan diri pribadi kita itu karena manusia Jawa sangat percaya dalam diri manusia terdapat suatu kekuatan rohani yang mendorong jasmani untuk melakukan suatu perbuatan. Kekuatan itu berupa kemauan atau keinginan terhadap sesuatu yang kemudian kita kenal dengan nafsu. Nah, jadi secara garis besar bagi orang Jawa terdahulu, nafsu itu dibagi menjadi dua, yaitu nafsu yang sifatnya baik dan nafsu yang buruk. Nah, nafsu inilah yang kita harus tundukkan dalam arti kata mendak ini. Menurut penuturan orang Jawa terdahulu, orang-orang tua kita yang terdahulu, leluhur kita, mereka membagi nafsu itu menjadi 4, yaitu yang pertama adalah biologis atau yang disebut lawamah, yang kedua adalah duniawi atau yang disebut juga dengan supiah, yang ketiga adalah emosional atau yang disebut dengan amarah, yang keempat adalah spiritual atau yang disebut juga dengan mutmainah. Nah, apa itu nafsu-nafsu tersebut? Yang pertama, yang sifatnya biologis adalah nafsu lawamah atau yang disebut dengan nafsu biologis, merupakan nafsu dasar yang ada pada setiap diri manusia. Nafsu ini merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan biologis, yakni makan, minum, syahwat atau seksual. Namun apabila nafsu ini terlalu berlebihan dan kita tidak bisa dikendalikan, terutama nafsu syahwat seksual tersebut, maka akan menjadi masalah dan petaka yang dapat menjerumuskan manusianya menjadi sangat hina, karena secara fisik
nafsu itu berada pada daerah perut ke bawah. Yang kedua, selanjutnya yang disebut dengan nafsu supiah tadi. Apa itu nafsu supiah? Nafsu supiah adalah nafsu yang dengan istilahnya nafsu duniawi. Kita harus menekan di sini nafsu duniawi, yaitu nafsu cinta terhadap masalah-masalah keduniawian seperti kekayaan, kedudukan, dan kecantikan. Harapan dengan memperoleh status tersebut adalah untuk mendapatkan sebuah pujian, sanjungan, penghargaan atau penghormatan. Dan secara fisik nafsu ini berada di kepala, menyebabkan seseorang cenderung bersikap nanti dia akan pamer, dia akan rakus, atau dia akan angkuh, sombong, sehingga mendorong untuk melakukan sesuatu yang sifatnya nanti akan curang, maning. Dia akan melakukan manipulasi, atau dia akan melakukan korupsi. Itu yang harus kita tundukkan juga. Yang ketiga adalah nafsu amarah. Apa itu nafsu amarah? Nafsu yang biasa kita kenal sebagai suatu emosional yang sangat berlebihan. Nafsu amarah mendorong seseorang berbuat sesuatu di luar pertimbangan pikiran yang jernih biasanya, sehingga tidak mampu membedakan secara baik mana yang benar, mana yang salah. Karena kalau dia itu sangat emosional, dia sudah tidak bisa membedakan, udah betul-betul sudah buta istilahnya, udah gelap mata. Nafsu ini muncul akibat dari beberapa sebab, antara lain orang itu terasa tersinggung, orang itu biasanya cemburu, itu yang sangat sering sekali emosional, atau dia mengalami suatu kekalahan dan sebagainya, yang menyebabkan dia melakukan sebuah tindakan yang dapat merugikan dirinya dia sendiri. Secara fisik biasanya nafsu amarah ini adanya, dia berada di antara pangkal leher. Itu juga yang harus kita tekan. Nah, yang keempat adalah nafsu mutmainah. Apa itu nafsu mutmainah? Nafsu mutmainah tadi adalah merupakan nafsu yang benar-benar baik sebetulnya, karena orientasinya adalah aspek spiritual yang mengarahkan kepada suatu kebajikan seseorang untuk melakukan untuk berbuat baik dia biasanya. Dengan nafsu ini seseorang akan selalu terdorong untuk melakukan ritual ibadah, serta selalu untuk berbuat kebajikan, menolong, dia beramal, peduli, atau dia berempati kepada orang, dan dia dapat rendah hati dan sebagainya. Nafsu ini membuat seseorang menjadi sangat tenang, ramah, dan bijaksana. Secara fisik, nafsu ini biasanya dia akan berada di dada kita, dan nafsu ini harusnya memang benar-benar seimbang dengan nafsu-nafsu yang lain. Nah, dari keempat nafsu tersebut, yang mana diartikan pesan dari Mendak, ketiga nafsu pertama tadi biasanya bisa sangat berpengaruh positif, dan bisa pula dia sangat berpengaruh negatif. Nafsu amarah misalnya, seseorang tidak mempunyai ketika seorang itu tidak mempunyai emosi, dan emosinya dia tingkatnya sangat rendah, cenderung dia akan santai ketika dia diajak bercanda dengan orang atau sebagainya. Namun di sisi lain, orang yang sangat pemarah dengan emosional yang sangat tinggi pasti dia akan merugikan dirinya dia sendiri, dan bahkan emosinya dia itu bisa sangat berbahaya untuk dirinya dia sendiri. Nah, nafsu itu ibaratkan api, dia akan sangat bermanfaat bila dapat dikendalikan dengan baik. Namun dia juga akan sangat berbahaya dan mencelakakan apabila kita tidak mampu mengendalikan. Dia pasti akan mencelakakan si manusianya ketika kita memang tidak bisa untuk mengendalikan nafsu kita. Nah, oleh karena itu, apabila manusia tersebut dapat menundukkan diri pribadinya sendiri, seperti yang tadi pesan moral dari Mendak tersebut, dia dapat menundukkan
hawa nafsunya sendiri, maka manusia tersebut akan menjadi pribadi emas yang sangat mulia. Maksudnya emas itu bagaimana? Dia akan sangat bersinar, atau dia akan sangat merupakan sesuatu pribadi yang sangat berharga sekali. Sebagaimana pengertian dari pasangan mendak tersebut yang disebut adalah selut. Di sini saya ada contoh selut, ini ada selut dan ini ada mendak. Arti selut sendiri itu dari bahasa Kromongoko adalah emas atau perak. Nah, itulah dia tadi. Ketika kita sudah dapat mengendalikan diri kita untuk menjadi lebih baik, diri pribadi yang kita kendalikan, kita tekan, kita selalu asah agar selalu kita dapat menundukkan nafsu tersebut, kita akan menjadi ibaratnya mendak dan selut. Dan kita akan menjadi suatu pribadi yang sangat berharga, atau dia sangat mulia bagaikan emas, sinar emas. Saya di sini memang luar biasa ya, pesan-pesan ataupun ajaran-ajaran yang diajarkan oleh leluhur kita dahulu melalui lambang atau syarat-syarat lewat makna-makna yang tersirat pada sebuah perabot pusaka ini mengajarkan kita, menuntun kita tentunya untuk selalu menjadi pribadi yang sangat baik sekali. Oke, itulah arti dari mendak sendiri tadi. Mendak itu letaknya adalah dia di bawah ukiran atau handle, tepatnya dia yang mengitari peksi. Itulah maknanya yang dituntut kita untuk menundukkan diri kita pribadi. Oke, untuk masih banyak sekali filosofi dari perabot pusaka ini yang akan saya coba bahas satu persatu. Tetap di channel saya, Gombong Pusaka Official. Untuk kali ini kita membahas mendak. Saya rasa cukup sekian. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Rahayu.